Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang tugas yang telah diberikan oleh dosen saya, Bu Laila Nur Jamilah, Kuliah Laila Nur Jamilah, yaitu tugas untuk membuat jurnal tentang mata kuliah pengantar metode pelaksanaan konstruksi yang dalam tugasnya juga ditugaskan untuk melakukan presentasi. Nah, eh, untuk itu pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan jurnal saya. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, eh, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Abdi Sebada, asli saya Jakarta, tapi eh, selama ini pekerjaan saya sekarang di Dinas Tenaga Kerjaan Kabupaten Cirebon dan sedang menempuh pendidikan di Universitas Majalengka. Nomor induk mahasiswa saya itu 22.15.4.001, Prodi Teknik Sipil, kelas karyawan Universitas Majalengka. Judul yang saya ambil untuk pembuatan tugas jurnal ini yaitu metode pelaksanaan konstruksi pekerjaan konstruksi jalan baru. Nah, ini yang sudah saya bilang di awal merupakan tugas besar mata kuliah pengantar metode pelaksanaan konstruksi oleh Bu Laila Nur Jamilah. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung ke materi saja ya. Untuk yang pertama, tentunya tahapan pekerjaan konstruksi jalan, pembangunan jalan baru. Kenapa saya ambil ini? Karena memang kebetulan saya memang mahasiswa konversi ya dari dulu saya D3 pada Politeknik Negeri Semarang, lalu dulu KP dan TA saya ambil jalan. Nah, kebetulan mungkin masih ada beberapa yang masih ingat, jadi saya mengaplikasikan ke tugas. Nah, tentunya dari pembangunan jalan baru itu pastinya ada beberapa lingkup kerja. Nah, ini yang akan nanti kita bahas sampai selesai. Tentunya nanti yang akan saya jelaskan tentang lingkup pekerjaan dan uraiannya. Itu tentunya yang sudah saya detail uraikan di jurnal dan tentunya pada presentasi. Nah, untuk lingkup pekerjaan kita akan sampaikan berurutan ya. Mulai yang pertama yaitu pekerjaan umum atau biasanya bisa disebut pekerjaan persiapan. Nah, untuk pekerjaan persiapan di sini mungkin ada mobilisasi, pemeliharaan dan perlindungan lalu lintas, pekerjaan penanganan aliran yang sudah ada. Lalu lingkup pekerjaan yang kedua yaitu pembersihan lokasi. Ini ada pemotongan pohon. Lalu yang ketiga pembongkaran. Nah, pembongkaran ini juga sebenarnya terkait dengan pembersihan lokasi, tapi mungkin lebih ke pembebasan lahan karena mungkin kalau lewat ke pemukiman penduduk, ya. Nah, pembongkaran struktur beton, pembongkaran perkerasan jalan aspal, beton semen, lalu pembongkaran rumah ini semuanya mungkin existing semua. Lalu yang keempat, pekerjaan tanah. Nah, pekerjaan tanah ini antara lain galian untuk timbunan, galian untuk dibuang, common boru material, organ material berbutir, cerucuk beton, dan timbunan pasir. Lalu selanjutnya yaitu galian struktur. Ini sudah masuk konstruksi utama jalan ya. Galian struktur yaitu galian struktur kedalaman 0 sampai 2 meter, galian struktur kedalaman 2 sampai 4 meter, dan pasangan batu
kosong. Lalu lingkup kerja yang selanjutnya yaitu drainase. Nah, drainase ini termasuk juga ada pekerjaan gorong-gorong, saluran tanah, saluran pasang batu, dan catch basin. Ini mungkin tergantung dari proyek masing-masing ya, karena beberapa ada mungkin yang pakai gorong-gorong saja, atau mungkin ada yang pakai saluran tanah, bahkan ada yang mungkin pakai saluran precast, dan lain sebagainya, ataupun kombinasi keduanya. Yang pasti biasanya kombinasi ya, karena biasanya gorong-gorong melintang di bawah jalan itu juga ada. Lalu masuk ke pekerjaan subgrade, itu ada persiapan tanah dasar, lalu lapisan pondasi agregat, lapisan pondasi agregat A dan B. Lalu masuk ke perkerasan, ini mungkin perkerasan aspal, perkerasan fleksibel ya. Nah, ini juga setelah pondasi dan lain sebagainya selesai, baru masuk ke perkerasan. Nah, perkerasan ini memang tergantung dari yang punya proyek. Apakah akan dibangun perkerasan batu, maaf, perkerasan aspal atau fleksibel atau perkerasan rigid atau beton. Nah, perkerasan aspal di sini mungkin ada bitumen lapis resap pengikat, bitumen lapis pengikat, aspal treated base course, aspal konkret binder course, aspal konkret wiring course, dan aspal keras. Lalu ada struktur beton. Nah, di sini beton struktur. Nah, beton struktur ini mungkin jalan rigid ya, yang mungkin full beton karena mungkin beban dari jalan tersebut yang memang tiap hari dilewati oleh truk tambang dan lain sebagainya, mungkin diputuskan untuk membuat beton. Makanya di sini juga dimasukkan ada angkor bar, ada gelagar besi dan pemancangan tiang. Bila mana memang membutuhkan tersebut atau tanahnya memang labil atau biasanya tanah gambut. Nah, eh, alur pelaksanaan daripada proyek tersebut. Nah, di sini saya buatkan atau saya dapat dari sumber. Yang pertama itu mulai. Nah, mulai lalu lanjut ke mobilisasi. Nah, mobilisasi ini juga masuk pekerjaan persiapan. Nah, pekerjaan persiapan ini termasuk yaitu yang pertama apa nama proyek, pembangunan base camp, pembangunan site office, dan ruang laboratorium. Lalu masuk ke pekerjaan pembersihan tempat kerja. Nah, di situ juga terpecah lagi, di situ pecah banyak. Yang pertama penyediaan cerucuk beton 20 kali 20. Nah, ini mungkin spek beberapa tempat mungkin nanti beda juga ya. Di situ ada juga penyediaan agregat kelas A, kelas B. Lalu tersambung juga di situ pekerjaan cerucuk beton 20 kali 20, pekerjaan cut and fill tanah, pekerjaan box culvert karena mungkin gorong-gorong dan lain sebagainya. Lalu di situ juga ada pekerjaan pengadaan struktur, mungkin baja tulangan ulir, PCI girder, bentang, dan lain sebagainya. Lalu masuk ke pekerjaan tanah dasar, lalu masuk ke pekerjaan agregat kelas A, turun dari sini tadi, pekerjaan kelas B, lalu pekerjaan galian struktur. Nah, mobilisasi ini di sini, ini direct langsung. Nah, ke sini, karena mobilisasi dan demobilisasi ini nantinya alurnya langsung ya. Jadi, pemeliharaan, perlindungan lalu lintas, penanganan lingkungan hidup, dan manajemen mutu. Nah, kenapa seperti itu ya? Karena memang kebanyakan dari ini memang sebenarnya pemilik proyek itu kebanyakan alatnya memang kontraktor itu kadang nyewa atau memang kalau memang apalagi alat-alat berat ya itu pasti biasanya menyewa, jarang yang punya alat sendiri kalau memang itu ada pun pasti sedikit ya, makanya adanya demobilisasi. eh Kembali, sorry. Lalu di sini tadi ada pekerjaan agregat kelas B, di sini ada galian struktur, ini pekerjaan tanah ya. Di sini ada kelas A, pacang tiang kalau memang strukturnya labil,
Lalu ada pekerjaan perkerasan, langsung setelah struktur selesai semua, setelah itu pekerjaan perkerasan. Nah, perkerasan ini juga dibagi lagi. Setelah selesai semua, ini pekerjaan finishing, termasuk patok pengarah, patok kilometer, giant bank, pelindungan lereng, dan lain sebagainya. Ini termasuk pekerjaan finishing, terus lalu dimobilisasi, lalu selesai. Nah, kita lanjut ya. Eh, Penjabaran untuk umum tadi. Nah, untuk pekerjaan umum ini atau pekerjaan persiapan, nah, di situ ruang lingkupnya pemeliharaan pelindungan lalu lintas, mobilisasi, pekerjaan dan pengelolaan aliran yang sudah ada, penanganan lingkungan hidup, dan manajemen mutu. Nah, pekerjaan 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 umum ini ruang lingkupnya yaitu pemeliharaan pelindungan lalu lintas, mobilisasi tadi yang sudah saya sebutkan ya. Nah, untuk yang pertama mobilisasi. Nah, mobilisasi ini apa saja? Mobilisasi ini ya ini mobilisasi personil lapangan, penyewaan lahan, pembuatan fasilitas, mobilisasi peralatan, survei, lalu pembuatan shop drawing, penyiapan alat pendukung dan lainnya. Ini mungkin termasuk juga laboratorium ya. Nah, di sini juga ada alur bagannya yaitu mulai mobilisasi personil, lalu penyewaan lahan, pembuatan base camp dan kantor lapangan, lalu di situ dibagi tiga lagi. Yang pertama survei dan pengukuran, pematokan, lalu di situ shop drawing. Setelah itu barak, bengkel, gudang, casting yard dan lain-lain, penyiapan fasilitas dan alat pendukung proyek lainnya, lalu mobilisasi peralatan. Nah, mobilisasi peralatan langsung direct ke pembersihan dan pembuatan jalan kerja lalu selesai. Shop drawing ini langsung ke lapangan ya setelah pembuatan di setelah pengukuran shop drawing lalu nanti ke konsultan atau langsung ke lapangan. Nah, pembersihan tempat kerja. Nah, pembersihan tempat kerja ini mungkin untuk pembuatan tentunya untuk pembuatan mungkin pembuatan parkir mobil, parkir alat berat, pembuatan direct circuit dan lain sebagainya, yaitu ruang lingkupnya pembersihan tempat kerja, pemotongan pohon, ukuran diameter 30 sampai 50, lalu diameter pohon yang lebih besar dan lebih besar lagi. Karena memang kebanyakan biasanya kalau jalan baru atau biasanya memang jalan baru bukan existing ya. Kalau existing saya kira pembersihan pun jarang. Paling hanya membersihkan area bahu jalan saja. Nah, kalau baru biasanya kebanyakan daerah pedalaman pastinya yang di pohon ya pohon-pohon besar ini. Makanya ini di eh, ruang lingkupnya itu untuk pemotongan vegetasi atau pohon. Nah, di sisi samping juga ada gambar bagan alurnya yaitu mulai lalu pengajuan izin, situ ada approval dari pengguna jasa, apa namanya bila tidak nanti diperbaiki dulu, bila sudah nanti izinnya eh, bila izinnya nanti diinikan langsung nanti pengajuan izin langsung lanjut, kalau iya langsung mobilisasi alat, take out dan lain sebagainya, lalu pembersihan tempat area, terus inspeksi. Jika inspeksi di sini tidak tidak baik, maka akan diperbaiki dulu, baru nanti kembali ke pembersihan tempat lagi untuk diinspeksi kembali. Jika iya, pembuangan disposal material di disposal area. Jadi alat itu sebelum alat itu juga sebelum di ini juga harus diinspeksi terlebih dahulu semuanya agar baik kondisinya karena nanti terkait dengan manajemen konstruksi juga. Nah, inilah beberapa peralatan lapangan yang umumnya untuk pekerjaan persiapan dan nantinya untuk pekerjaan selanjutnya juga yaitu ada bulldozer, eskavator. Bulldozer ini biasanya untuk meratakan dan